Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firaya Maska, NIM 19086065. Saya akan melengkapi ujian akhir semester seminar saya yang berjudul Pembelajaran Penjas di Masa Pandemi COVID-19. Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjukkan sesuatu bangsa. Pendidikan diharapkan dapat mencerdaskan generasi pemuda yang mampu mengembangkan potensi dalam diri serta berpola pikir secara kritis dan dinamis, bertanggung jawab, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dunia saat ini sedang maraknya wabah corona yang dapat menyebabkan penyakit yang disebut COVID-19. COVID-19 yang terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia berdampak pada berbagai bidang termasuk pendidikan. Baiklah, saya tidak akan memperbanyak, kita mulai saja. Tujuan seminar saya pada rumusan masalah seminar saya adalah apa itu penjas, apakah manfaat pembelajaran penjas, apa itu daring. Tujuan dari seminar saya adalah mengetahui pembelajaran penjas di masa pandemi, mengetahui strategi untuk mempelajari penjas pada masa pandemi. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang waktu. Saya masuk yang pertama, pengertian penjas. Pengertian penjas menurut Depdiknas, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di suatu jenjang sekolah tertentu dan merupakan salah satu bagian dari pendidikan keseluruhan dan mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan hidup sehat untuk bertumbuh dan berkembang jasmani, mental, sosial, dan emosional yang serasi, selara, dan seimbang. Menurut Winarno, pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari proses pendidikan secara keseluruhan yang menggunakan aktivitas jasmani sebagai pendidikan atau alat untuk mencapai tujuan. Pendidikan jasmani bertujuan untuk mengembangkan individu secara organis, neuromuskular, intelektual, dan emosional. Yang ketiga, menurut Rosdiani, pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematis bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neomolekuler, presputal, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Menurut Mulyano, pendidikan jasmani adalah belajar untuk bergerak dan belajar melalui gerak. Ciri dari pendidikan jasmani adalah belajar melalui pengalaman, bergerak untuk mencapai tujuan, pengalaman melalui pelaksanaan aktivitas jasmani, bermain, dan berolahraga. Tujuan pendidikan jasmani menurut Suryobroto adalah untuk membentuk anak-anak, yaitu sikap atau nilai kecerdasan fisik dan keterampilan atau psikomotorik, sehingga siswa akan dewasa dan mandiri yang nantinya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006, tujuan pendidikan jasmani ada 7. Yang pertama, mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya mengembangkan dan memelihara kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. Yang keempat, meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya, mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta kerjasama, percaya diri, dan demokratis.
Selanjutnya mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain dan lingkungan. Selanjutnya yang terakhir memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna. Pola hidup sehat dan kebugaran, keterampilan serta memiliki sikap yang positif. Bella, ruang lingkup jasmani adalah menurut PNSB, ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ada 7. Yang pertama, permainan dan olahraga meliputi olahraga tradisional, permainan, eksplorasi gerak, keterampilan, lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif, atletik, kasti, dan lain-lainnya. Yang kedua, aktivitas pengembangan meliputi mekanisme sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya. Yang ketiga, aktivitas senam yang meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai serta aktivitas lainnya. Yang keempat, aktivitas ritmik meliputi gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik serta aktivitas lainnya. Yang kelima yaitu aktivitas air, meliputi permainan di air, keselamatan di air, keterampilan gerak di air, dan renang serta aktivitas lainnya. Perkembangan luar sekolah meliputi piknik, karya wisata, pengalaman serta lingkungan berkah menjelajah dan mendaki gunung. Yang ketujuh, yang terakhir, kesehatan yang meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman yang sehat, mencegah perawatan cedera, mengatur waktu istirahat yang tepat, dan berperan aktif dalam kegiatan P3K dan UKS. Manfaat dari pendidikan jasmani ada 5. Yang pertama, memenuhi kebutuhan anak akan bergerak. Yang kedua, mengenal anak pada lingkungan dan potensinya. Yang ketiga, menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. Yang keempat, menyalurkan energi yang berkembang. Yang kelima, merupakan proses pendidikan secara serempak, baik fisik, mental maupun emosional. Selanjutnya kita membahas yang masalah inti, yaitu pembelajaran penjas di masa COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 ini, semua guru tetap melaksanakan pembelajaran PJOK secara keseluruhan. Pelaksanaan pembelajaran PJOK menggunakan media daring dengan menyesuaikan materi, kondisi, dan arahan dari Dinas Pendidikan. Disesuaikan dengan Surat Edaran 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan di masa darurat COVID-19 yang menyatakan pemerintahan memperlakukan kegiatan belajar secara daring dan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 atau Kemedikbud 2020. Belajar di rumah dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa yang dapat difokuskan pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai COVID-19. Hasil penelitian dari indikator pembelajaran menunjukkan bahwa semua guru 100% tetap memberikan pembelajaran PJOK pada kondisi pandemi COVID-19 ini. Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan kegiatan pelajaran terganggu, sehingga pembelajaran menganjurkan untuk melaksanakan kegiatan belajar di rumah dengan memanfaatkan teknologi yang ada pada masa kini. Hasil dari indikator metode pembelajaran menunjukkan bahwa 66,7% guru menggunakan metode pembelajaran daring, 27,8% guru memberikan pembelajaran rumah, dan 5,6% menggunakan cara lain
yaitu dengan menggabung metode pembelajaran daring dan pekerjaan rumah. Dengan adanya himbauan dari pemerintah untuk mengurangi aktivitas yang menyebabkan kerumunan massa dan jumlah banyak serta pekerja belajar mengajar di sekolah, maka di lingkungan kegiatan belajar di rumah dengan metode daring. Hasil pada indikator sesuai materi pembelajaran menunjukkan bahwa 38,9% guru memberikan materi sesuai dengan RPP. 22,2% guru memberikan materi yang tidak sesuai dengan RPP. Dan 38,9% guru memberikan materi pembelajaran sesuai RPP namun tidak turut. Hal ini dikarenakan guru menyelesaikan dengan instruksi dari Dinas Pendidikan setempat. Pendidikan jarak jauh difokuskan pada meningkatkan pemahaman siswa mengenai virus corona dan wabah COVID-19. Yang materi terakhir, strategi melancarkan pembelajaran PJOK pada masa pandemi, yaitu ada 3. Yang pertama, ketertiban orang tua ketika dalam proses pembelajaran dari rumah. Orang tua memiliki fungsi yakni sebagai pendamping sekaligus contoh. Peran orang tua tentu sangat besar sekali, sebab guru tidak bisa mengawasi secara maksimal. Maka peran orang tua sangat besar dalam pembelajaran. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dalam melakukan proses daring. Pasti semua orang tidak lepas dari manfaat teknologi dan jaringan internet. Karenanya, pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah bisa menggunakan berbagai media komunikasi yang dapat digunakan sebagai alat penyampaian pembelajaran. Yang ketiga, penerapan hidup sehat. Mata pelajaran PJOK ini sangat berkaitan dengan penerapan hidup sehat. Karena dalam pokok materi dasar langsung tertera tentang kehidupan pola hidup sehat. Ini sangat berguna sekali pada masa COVID-19. Semua orang harus sehat tentu agar terhindar dari COVID-19. Baiklah, sampai sini dulu seminarnya. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.